bukan gosip biasa. Publik mulai curiga. Nama Rafli Harun dan Dr. Tifa tiba-tiba viral karena isu kedekatan yang bikin heboh. Jatuh temponya itu sehari sebelum Dr. Tifa ulang tahun. Jadi begitu ya? Tahu? Hah? Loh, tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Jadi tanggal 23 Februari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Netizen terbelah, ada yang percaya, ada juga yang bilang ini cuma framing layar. Hubungan pribadi yang mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Nah ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya, Bang? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua sudah lengkap semua. Jadi kalau dikatakan fitnah itu tidak fitnah. Sampai sekarang belum ada klarifikasi penuh yang benar-benar menjawab semua spekulasi publik. Jatuh temponya itu sehari sebelum Dr. Tifa ulang tahun. Jadi begitu ya? Tahu? Hah? Loh, tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Jadi tanggal 23 Februari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kamu, ini fakta yang belum terungkap atau cuma isu yang dibesar-besarkan? Tatapan yang dianggap terlalu hangat, dan momen-momen yang bagi sebagian orang terasa janggal. Isu besar yang mereka bawa perlahan tergeser, bukan lagi soal dokumen, tapi soal hubungan. Di tengah semua itu ada satu orang yang jarang disorot, istri Rafli Harun, Yuyun Harimuis. Selama ini, ia diam, selalu mendukung dari belakang, selalu percaya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, kepercayaannya goyah. Di layar ponselnya, ia melihat video yang sama seperti jutaan orang lainnya. Rafli Harun dan Dr. Tifa duduk berdampingan, tertawa, terlihat nyaman. Terlalu nyaman. Apa aku yang berlebihan? Bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya berubah. Rafli Harun semakin sibuk, semakin jarang pulang. Dan setiap kali pulang, pikirannya seperti masih berada di tempat lain. Masih ada yang harus disiapkan, katanya setiap kali Nadia bertanya. Selalu ada alasan, selalu ada pekerjaan, dan selalu ada nama yang sama di balik semua itu. Dr. Tifa. Di luar sana, Rafli Harun dipuji sebagai pejuang kebenaran, diundang ke berbagai acara, didukung banyak orang, dianggap berani, namun di dalam rumahnya sendiri, ia mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan dari istrinya. Skandal itu mungkin tidak pernah benar-benar terbukti, atau mungkin tidak pernah benar-benar terjadi seperti yang dibayangkan publik. Tapi satu hal pasti, ketika batas antara profesional dan personal mulai kabur, ketika kepercayaan mulai retak, maka yang hancur bukan hanya reputasi, tapi juga rumah yang dibangun dengan cinta. Dan di balik semua sorotan, semua debat, semua kebenaran yang diperjuangkan, Jadi jatuh temponya itu sehari sebelum Dr. Tifa ulang tahun. Jadi begitu ya? Tahu? Hah? Loh, tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa sebuah perjuangan untuk membongkar kebenaran justru akan membuka luka yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya tentang isu nasional. Ini bukan hanya tentang dokumen yang dipertanyakan. Ini tentang kepercayaan, tentang batas yang dilanggar, dan tentang sebuah rumah tangga yang perlahan runtuh di tengah sorotan publik. Nama Rafli Harun bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai pakar hukum yang tajam, berani, dan tidak takut menghadapi siapapun.